Keputusan merupakan inti dari kegiatan administrasi yang menentukan arah dan keberhasilan organisasi. Pengambilan keputusan adalah proses memilih solusi terbaik dari berbagai alternatif. Kata keputusan berasal dari bahasa Latin deciso, yang berarti memutuskan atau menentukan. Dalam administrasi, keputusan yang tepat menentukan arah, efisiensi, dan keberhasilan organisasi. Pemimpin efektif menimbang fakta, memakai logika, dan memastikan keadilan sebelum menetapkan keputusan yang akurat. Keputusan baik melancarkan proses dan hasil. Keputusan keliru memicu hambatan, kritik, dan pemborosan. Menurut Webster, keputusan adalah tindakan menentukan dalam pikiran tentang pendapat atau tindakan yang akan diambil. Menurut George R. Terry, keputusan merupakan proses memilih satu alternatif terbaik dari dua atau lebih pilihan yang tersedia. Menurut Herbert Simon, setiap keputusan merupakan kombinasi logis antara fakta dan nilai. Keputusan merupakan sarana untuk mencapai tujuan, bukan tujuan itu sendiri. Keputusan bersifat dinamis dan selalu berubah sesuai kebutuhan. Keputusan merupakan bentuk komitmen dan tindakan. Pengambilan keputusan dipengaruhi tekanan eksternal dan dilakukan secara kolektif untuk mencapai kesepakatan yang rasional. Pengambilan keputusan tidak statis. Ia bergerak menuju tujuan dan masa depan institusi. Setiap keputusan hari ini menjadi kompas yang mengarahkan strategi dan langkah organisasi ke depan. Keputusan memisahkan masa lalu dan masa depan sekaligus mengikat pemimpin pada tanggung jawab moral, sosial, dan hukum. Keputusan merupakan aktivitas intelektual yang membutuhkan pemikiran mendalam dan analisis. Pengambilan keputusan memerlukan kewaspadaan, imajinasi kreatif, dan penilaian rasional yang objektif. Keputusan yang baik harus bersifat rasional dan berdasarkan analisis, bukan hanya emosi semata. Pertanyaan dasar dalam pengambilan keputusan adalah fondasi penting untuk mahasiswa. Bagaimana keputusan dibuat? Bagaimana membangun model pengambilan keputusan yang efektif? Oleh siapa keputusan dibuat? Mengapa keputusan tersebut dibuat dengan alasan tertentu? Apa dampak yang mungkin ditimbulkan oleh keputusan ini terhadap organisasi dan masyarakat? Bagaimana mencapai pilihan yang paling rasional atau optimal dalam pengambilan keputusan? Dalam kehidupan organisasi, pengambilan keputusan merupakan proses yang kompleks dan penting. Mari kita pelajari 4 sifat keputusan yang fundamental. Sifat eksploratif melibatkan pencarian dan identifikasi kesempatan baru untuk membuat keputusan yang optimal. Sifat spekulatif mengharuskan analisis berbagai faktor seperti data, risiko, dan lingkungan yang memengaruhi keputusan. Sifat evaluatif melibatkan penilaian secara objektif terhadap kelebihan dan kekurangan dari setiap alternatif keputusan. Sifat selektif adalah tahap akhir, di mana kita memilih dan menetapkan satu alternatif terbaik yang paling sesuai dengan tujuan. Keputusan adalah proses penting dalam kehidupan organisasi dan pribadi. Mari kita pelajari karakteristik-karakteristik keputusan yang baik. Keputusan dibuat untuk mencapai tujuan tertentu, bukan tanpa arah. Setiap keputusan harus memiliki sasaran yang jelas. Pengambil keputusan memilih satu alternatif terbaik dari berbagai kemungkinan yang tersedia. Proses keputusan bersifat analitis dan logis, bukan berdasarkan perasaan semata-mata. Keputusan mengandung unsur sadar dan tidak sadar melalui analisis dan intuisi yang terintegrasi. Keputusan yang efektif adalah fondasi keberhasilan organisasi. Mari kita pelajari karakteristik keputusan yang baik. Keputusan harus diikuti komitmen dan tindakan nyata untuk mencapai hasil yang diinginkan. Hasil keputusan perlu dievaluasi secara berkelanjutan untuk perbaikan yang berkelanjutan. Pengambil keputusan harus realistis sekaligus memiliki imajinasi untuk masa depan organisasi. Keputusan yang baik diambil tepat waktu agar tidak menghambat hasil akhir organisasi. Dalam pengambilan keputusan, faktor waktu menentukan keberhasilan. Tindakan tepat waktu mencegah ketidakpastian. Keputusan cepat dan tepat waktu meningkatkan efisiensi layanan publik dan memperkuat kepercayaan masyarakat. Keterlambatan keputusan menyebabkan pemborosan sumber daya dan hilangnya peluang yang bernilai. Penyederhanaan prosedur dan reformasi administrasi membuat keputusan lebih cepat, responsif, dan akuntabel.
Kurangnya delegasi wewenang menyebabkan lambatnya pengambilan keputusan. Sentralisasi kewenangan menimbulkan penundaan dan ketidakpuasan. Pelimpahan wewenang memungkinkan keputusan dibuat lebih cepat dan sesuai kondisi lokal. Delegasi yang baik meningkatkan efisiensi, partisipasi, dan inisiatif di setiap tingkatan. Intuisi. Keputusan sering didasari oleh perasaan batin atau naluri. Fakta, data, dan informasi akurat menjadi dasar utama keputusan rasional. Pengalaman. Pelajaran masa lalu membantu menghindari kesalahan yang sama. Wewenang. Setiap keputusan memerlukan legitimasi untuk dapat dilaksanakan. Keaslian. Keputusan harus benar, sah, dan dapat dipertanggungjawabkan secara etika dan hukum. Informasi, pengumpulan data sebagai dasar keputusan. Rekomendasi, perumusan saran berdasarkan informasi. Resep, penetapan alternatif tindakan. Penerapan, keputusan mulai diberlakukan. Implementasi, pelaksanaan keputusan secara nyata. Penilaian, evaluasi dampak dan efektivitas. Penghentian, keputusan diakhiri atau disesuaikan. Menentukan masalah yang harus diselesaikan. Identifikasi isu utama yang berdampak besar pada tujuan organisasi. Menganalisis masalah secara mendalam dan objektif. Kumpulkan data, identifikasi penyebab dan dampak. Mengembangkan berbagai alternatif solusi. Dorong ide kreatif tanpa menilai terlebih dahulu. Mengevaluasi setiap alternatif secara rasional. Bandingkan biaya, manfaat, risiko, dan kelayakan. Memilih solusi terbaik. Pilih opsi dengan nilai tertinggi dan dampak paling relevan. Mengimplementasikan keputusan secara konsisten dan bertanggung jawab. Pantau hasil dan lakukan perbaikan. Keputusan terprogram adalah keputusan rutin yang telah memiliki prosedur tetap. Keputusan tidak terprogram diambil untuk masalah baru dan kompleks yang tidak terduga. Keputusan besar dan minor dibedakan berdasarkan dampak yang ditimbulkannya. Keputusan rutin diambil secara berkala dalam kegiatan sehari-hari organisasi. Keputusan strategis menentukan arah dan tujuan jangka panjang organisasi. Keputusan kebijakan menjadi pedoman bagi tindakan seluruh organisasi. Keputusan operasional mendukung pelaksanaan kegiatan organisasi secara efektif. Agenda keputusan antar departemen melibatkan koordinasi lintas unit kerja untuk mencapai tujuan bersama. Keputusan perusahaan menentukan arah strategis dan kebijakan yang mempengaruhi keseluruhan organisasi. Keputusan organisasional diambil untuk kepentingan organisasi melalui proses yang terstruktur. Keputusan pribadi dan individu ditentukan oleh pertimbangan personal dan preferensi individu. Keputusan kelompok dihasilkan melalui diskusi terbuka dan mencapai kesepakatan bersama. Keputusan lingkungan dipengaruhi oleh kondisi eksternal seperti sosial, ekonomi, dan budaya. Keputusan objektif dan subjektif menggabungkan data faktual dengan penilaian pribadi untuk keputusan terbaik. Dalam pengambilan keputusan yang rasional, terdapat beberapa faktor esensial yang perlu diperhatikan. Badan konsultatif dan penasihat membantu menghasilkan keputusan yang lebih tepat dan rasional. Aturan dan prosedur perlu disederhanakan agar mudah dipahami dan tidak menghambat pengambilan keputusan. Keputusan rasional lahir dari konsultasi dan prosedur yang sederhana. Mari kita bahas faktor esensial dalam keputusan rasional. Bagian kedua, pendidikan dan pelatihan meningkatkan efisiensi serta kualitas pengambilan keputusan. Keputusan harus diumumkan kepada publik untuk menjamin transparansi dan mencegah keberpihakan. Keputusan rasional dibangun melalui kompetensi dan transparansi. Dalam pengambilan keputusan rasional, netralitas pejabat merupakan faktor esensial yang tidak boleh diabaikan. Pejabat harus bersikap imparsial dan jujur dalam setiap urusan resmi, tanpa diskriminasi apapun. Netral dalam politik sangat penting untuk menjaga objektivitas dan keputusan yang rasional. Keputusan rasional lahir dari administrasi yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik buruk. Netralitas pejabat menjadi pondasi yang menjamin keputusan publik yang adil dan rasional. Siapa yang memastikan keputusan publik tetap tepat dan akuntabel?
Mari kenali peran Badan Penasihat. Badan Penasihat memberikan saran berbasis data dan analisis kepada pemerintah dalam penetapan kebijakan. Para ahli menelaah RUU, memberi masukan teknis dan implikasi hukum agar regulasi efektif dan konsisten. Badan Penasihat menyebarkan informasi yang jelas agar masyarakat memahami fasilitas serta layanan pemerintah. Mereka menghimpun aspirasi publik melalui konsultasi, survei, dan forum, lalu menyampaikannya kepada pemerintah. Seluruh masukan disaring, diprioritaskan, dan diintegrasikan sebelum keputusan akhir ditetapkan. Pengambilan keputusan adalah inti administrasi dan manajemen, menentukan arah dan kinerja organisasi. Pemimpin menimbang opsi secara rasional, berbasis fakta, adil terhadap pemangku kepentingan. Data dan analisis berpadu dengan nilai moral, intuisi, serta pengalaman untuk pertimbangan menyeluruh. Keputusan yang baik berdasar data, analisis tajam, etika kuat, dan ketepatan waktu efisien. Keputusan berkualitas mendorong administrasi publik efektif, layanan berdaya guna, dan pembangunan berkelanjutan. Studi kasus keterlambatan penyaluran pupuk bersubsidi di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Distribusi pupuk tertunda karena keputusan pengadaan menunggu persetujuan pemerintah provinsi. Alur logistik terhenti, dokumen menumpuk, petani kehilangan momentum tanam, produktivitas menurun. Grafik menunjukkan penurunan hasil panen hingga 20%. Masalah utama, keputusan terlalu lambat dan terpusat. Wewenang daerah terbatas, prosedur administrasi berlapis. Proses pengambilan keputusan belum efektif dan responsif. Solusi, koordinasi lintas level yang lebih cepat dan pelimpahan wewenang. Keputusan cepat dan desentralistis mendukung keberhasilan administrasi publik. Analisis studi kasus berdasarkan konsep PB Ratot. Keterlambatan penyaluran pupuk bersubsidi di Kabupaten Lamongan. Pendekatan teori PB Ratot. Faktor waktu dalam pengambilan keputusan tidak diperhatikan. Tidak ada delegasi wewenang kepada pejabat daerah. Keputusan tidak berbasis fakta lapangan dan urgensi pertanian. Tekanan birokrasi menghambat kecepatan tindakan. Petani kehilangan momentum tanam. Produktivitas menurun. Keputusan yang lambat berdampak langsung pada efektivitas kebijakan publik. Keputusan harus cepat, tepat waktu, dan berbasis data. Perlu penyederhanaan prosedur dan rantai birokrasi. Pelimpahan wewenang ke daerah penting agar responsif terhadap kebutuhan lokal. Keputusan yang efektif memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Apakah Anda pernah bingung memilih? Mari pelajari cara membuat keputusan yang cerdas. Mulailah dengan fakta yang akurat dan relevan. Kumpulkan data, periksa sumber, dan bandingkan bukti. Sadari emosi Anda, tetapi utamakan penalaran. Seimbangkan hati dan pikiran. Siapkan alternatif dan rencana cadangan. Evaluasi ulang saat informasi baru muncul agar keputusan tetap relevan. Keputusan cerdas lahir dari fakta, kesadaran diri, dan fleksibilitas. Selamat datang di mini project simulasi pengambilan keputusan di pemerintahan daerah. Mari kita pelajari prinsip pengambilan keputusan menurut PB Ratot. Tujuan: meningkatkan kemampuan mengambil keputusan cepat, rasional, dan berbasis data, sesuai prinsip pengambilan keputusan yang efektif dan profesional. Skenario simulasi, penentuan strategi distribusi, bantuan pertanian menjelang musim tanam, kasus nyata yang sering dihadapi oleh pemerintah daerah, pembagian peran Kepala Dinas Pertanian sebagai pengambil keputusan utama, bersama sekretaris daerah, petugas lapangan, dan perwakilan petani. Keputusan diambil melalui kolaborasi dan pertimbangan kepentingan publik. Hasil keputusan yang tepat memberikan manfaat nyata bagi petani. Simulasi ini melatih pengambilan keputusan yang efektif dan adil. Terima kasih telah belajar bersama kami. Mari kita eksplorasi keterkaitan mini project dengan teori pengambilan keputusan efektif menurut PB Ratot. Mini project ini menerapkan prinsip rasionalitas dan intelektualitas dalam pengambilan keputusan, menekankan pentingnya delegasi wewenang dan efisiensi waktu dalam pemerintahan daerah.
melatih evaluasi berkelanjutan dan analisis fakta yang kritis dalam administrasi publik. Output akhir mencakup judul proyek, kasus simulasi, 6 langkah pengambilan keputusan, keputusan akhir, dan pembelajaran berharga. Mini project ini menghubungkan teori dan praktik pengambilan keputusan secara nyata dan akademis. Mari kita simulasikan proses pengambilan keputusan efektif di pemerintahan daerah. Berdasarkan teori PB Rathod, keputusan diambil melalui 6 tahapan sistematis dan rasional. Diskusi tim memastikan keputusan berbasis data, analisis, dan kepentingan publik. Luaran yang diharapkan meliputi laporan, rekomendasi perbaikan, dan refleksi etis. Simulasi ini melatih pengambilan keputusan yang rasional, etis, dan efektif untuk pemerintahan daerah. Refleksi diri adalah langkah awal untuk mengambil keputusan yang bijak, terutama dalam dunia administrasi publik. Keputusan harus didasarkan pada logika yang kuat, data yang valid, dan pertimbangan nilai etika yang tinggi. Efektivitas keputusan meningkat ketika melibatkan berbagai pihak terkait dan dilakukan delegasi wewenang yang jelas. Keputusan yang baik tidak hanya meningkatkan efisiensi organisasi, tetapi juga membangun kepercayaan dan kesejahteraan masyarakat. Saya berkomitmen untuk terus mengembangkan kemampuan berpikir kritis, etis, dan responsif dalam setiap keputusan yang saya ambil.